Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sobat Kampus Umsida kembali lagi di podcast Umsida Menyapa di channel YouTube Umsida 1912 bersama saya Rani Syahda Hanifah. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kaprodi dari Bisnis Digital Bapak Alsyaf Febri Anggara SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak, mungkin ini sekilas ya. Jadi teman-teman Sobat Kampus, Bisnis Digital ini salah satu prodi yang paling bungsu nih di Umsida, paling baru ya Pak ya. Ya. Nah mungkin teman-teman Sobat Kampus, terutama teman-teman yang calon mahasiswa. Karena penonton kita ini kan bukan hanya mahasiswa atau dosen, tapi juga para calon mahasiswa yang masih bingung pengen kuliah ambil prodi apa. Nah, yang pertama nih yang saya mau tanya, kenapa sih kita itu harus belajar soal bisnis digital gitu Pak? Oke, jadi sebenarnya kita kalau melihat dari perjalanan yang ada sekarang di dunia ini kan semua itu sudah serba digitalisasi, otomatisasi. Betul. Semua sudah eranya sudah ke era itu. Bahkan sekarang itu sudah mau ke arahnya yang teknologi 5.0 ya. 5.0 ya. Nah di 4.0 aja kalau mungkin di Indonesia itu kita itu masih kekurangan SDM banget ya. Jadi masih banyak kalau di Indonesia itu masih kurang menguasai dari teknologi yang 4.0 dulu aja. Itu masih sangat kekurangan. Nah itulah kemarin akhirnya kita dari fakultas sebenarnya dari awal itu merumuskan prodi bisnis digital ya. Karena untuk menjawab tantangan itu tadi kita itu kalau di Indonesia ya harus butuh SDM yang bisa bersaing terutama di kancah internasional karena gempuran dari luar itu kan sangat banyak sekali banyak, ya. Karena digitalnya juga semakin meluas ya Pak ya. Yeah. Skala dunia internasional ini semuanya mengenai digital, baik itu dari bisnis, dari segi banyak hal lah ya. Sekarang itu kita lebih condong untuk memahami dunia digital. Tapi ya memang betul sekali Pak, di Indonesia ini orang-orang masih awam. Mungkin mereka hanya tahu bisnis itu secara konvensional begitu ya, jadi mereka berdagang, tapi belum tahu nih gimana sih caranya dunia berbisnis tapi melalui digital gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, itu tadi sekilas mengenai kenapa kita harus belajar bisnis digital ya. Singkatnya tadi Pak Alsyaf jawab adalah untuk menjawab tantangan dunia nih, apalagi sekarang kita sudah mau menuju 5.0. Terus Pak, ini saya juga baru dengar tadi dari Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial nih, Ibu Poppy Febriana bilang bahwa bisnis digital ini walaupun usianya cukup muda, kalau nggak salah ini baru berdiri pada tahun 2020 ya Pak ya? Betul. Tapi sudah terakreditasi baik sekali. Nah itu kok bisa Pak? Ini unik ini ya. Kok bisa prodi baru berdiri tapi sudah terakreditasi baik sekali? Mungkin gini, alhamdulillah sebenarnya kita kemarin itu di bulan November itu melakukan visitasi lapangan yang diadakan oleh Lamemba dan baru bulan Januari mungkin pertengahan kemarin saya agak lupa itu sudah keluar hasilnya dan hasilnya itu baik sekali ya. Itu mungkin kalau di Jawa Timur itu masih program studi bisnis digital pertama yang terakreditasi baik sekali karena kalau saya ngecek itu banyak program studi lain di luar itu masih standarnya ya baik ya itu. Nah sebenarnya kalau dari prodi itu merencanakan semuanya itu yaitu kita dari awal itu memang maunya itu untuk program bisnis digital ini bersaing dengan prodi yang lain karena kalau kita lihat prodi-prodi kalau di Umsida itu sudah rata-rata unggul semua ya. Kita yang masih baru kalau misalkan mau hanya sebatas baik aja akhirnya kasihan mahasiswanya nanti mungkin yang lulus gitu ya itu akan susah untuk bersaing. Nah di prodi sendiri kita itu memang berfokus
percepatan mungkin yang mungkin sangat cepat sekali. Jadi Percepatannya sangat cepat sekali ya. saya agak mempush dosen-dosen saya, terutama ya. Dosen saya itu mungkin saya banyak ikutkan pelatihan-pelatihan yang banyak sifatnya itu internasional. Jadi bagian obra-obra ini Pak Asep ya. Betul sekali. Saya yang Ya, pelatihan internasional dosen-dosennya nih Pak ya. Terus selain itu jadi Pak? kayak kemarin mungkin saya juga ikut digital marketing yang internasional skalanya, terus ada beberapa dosen kita yang fokusnya di informatika atau di bidang teknologi, itu banyak ikut pelatihan juga yang skalanya internasional. Terus dan sebenarnya kalau dari prodi itu nggak bisa berdiri sendiri yang prodi sendiri ya. Iya, tanpa dukungan dari unit-unit lain gitu Sekelilingnya ya. terutama mahasiswa kalau menurut saya. Mahasiswa itu karena poinnya juga cukup besar. Ya. Oh, jadi di akreditasi itu mahasiswa juga menjadi salah satu poin dari akreditasi itu Betul. tadi Pak. Oh. Jadi kalau di mahasiswa itu mungkin seperti prestasi mahasiswa, terus kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa itu apa aja, terus publikasi mahasiswa itu semua kita kejar yang skalanya internasional. Jadi agak bekerja keras sebenarnya ya. Lumayan, tapi kalau orang Jawa bilang lumayan ngoyo ini Pak ya. lumayan ngoyo. Tapi ya alhamdulillah bisa dapat Iya, berbuah hasil manis yang lah ya baik, Pak ya. iya. Dapat akreditasi baik sekali untuk seukuran prodi yang bahkan mahasiswa pertamanya saat ini masih di semester 6 ya Pak. Iya. Tapi tadi Pak Asep juga bilang ada publikasi dari mahasiswa. Jadi mahasiswa ini bisa dibilang mereka belum lulus, tapi mereka juga punya kewajiban publikasi nih Pak ya. Betul. Jadi ada beberapa mahasiswa itu yang dia memang ikut program-program dari pemerintah di mahasiswa, ikut Belmawa ya. Itu dia salah satu luarannya itu adalah publikasi karya artikel. ilmiah. Nah, itu yang nantinya bisa juga untuk dikonversikan untuk tugas akhir. Terus itu juga masuk di publikasinya mahasiswa untuk penilaian tadi. Oh iya, ya. Jadi ini nyambungnya adalah masuk ke dalam program yang UMSIDA punya ini, yaitu lulus tanpa skripsi. Banyak sekali ya teman-teman, dari mulai publish artikel, kemudian memiliki teknologi tepat guna dan lain sebagainya. Wow, luar biasa ini ya. Berarti tidak hanya dari prodi tapi mahasiswa ini juga ikut ngoyo ya teman-teman ya, ikut luar biasa memberikan semangat mereka agar prodinya mereka ini juga meraih akreditasi terbaik, sehingga nanti mereka lulus juga mendapatkan ijazah terbaik dengan akreditasi prodi baik sekali itu tadi, walaupun prodinya masih baru. Oke, nah itu tadi balik lagi ke yang poin pertama, kenapa kita harus belajar bisnis, karena kita harus berani bersaing di kancah internasional dan menjawab tantangan dunia, begitu ya Pak. Nah, untuk mencapai itu, teman-teman di bisnis digital ini belajar apa aja sih Pak? Mata kuliahnya, mungkin itu mereka tuh pelajarannya apa aja gitu? Oke, jadi kalau di bisnis digital mungkin karena kita itu fokusnya di artificial intelligence, ya. Jadi kecerdasan buatan yang terintegrasi sama bisnis. Jadi ini yang nantinya akan dipelajari mahasiswa. Mungkin contohnya seperti ada mata kuliah artificial intelligence. Terus Itu khusus ya Pak, mata khusus. Kuliah artificial intelligence. Iya. Terus ada artificial intelligence dan developmentnya seperti apa. Jadi ada nanti yang mungkin di semester 7 itu ada bisnis intelligence sendiri, lebih fokus di dunia bisnisnya itu seperti apa kecerdasan buatannya. Nah, itu yang lebih banyak dipelajari. Jadi tapi kita nggak cuma menyiapkan mahasiswa untuk bisa menggunakan aja, tapi kita juga
mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi inventornya atau penemunya. Kayak contohnya ada mata kuliah kita itu yang namanya startup. Ya. Jadi itu mahasiswanya benar-benar, jadi mulai semester 1 mahasiswa itu bikin desain dulu, idenya seperti apa, terus penerapannya di teknologinya seperti apa, kalau nanti lanjut di bisnisnya seperti apa. Terus semester 7 terakhir itu mereka harus menjalankan startupnya sendiri. Itu yang lebih banyak dipelajari ya di bidang ekonomi sama bidang teknologi informasi. Jadi setelah mereka berusaha bikin istilahnya produknya itu tadi, kemudian di semester-semester akhir mereka harus belajar strategi marketingnya gitu ya Pak ya, untuk menjual hasil karya mereka itu tadi. Betul. Jadi rata-rata lulusan bisnis digital ini pasti punya karya ya Pak ya kalau kayak gitu ya? Insya Allah. Karena gini sih Mbak, mungkin ada mata kuliah yang benar-benar, kalau menurut saya sih baru ya, ada namanya itu design thinking. Jadi dia itu mahasiswanya harus mencari permasalahan dulu, baru mencari solusi, terus bikin prototipenya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Sebenarnya sih nggak sesusah itu sebenarnya. Saya barusan mau bilang, kayaknya kok susah ya Pak, tapi enggak ya, enggak sesusah itu ya. Oke. Ya, jadi ini mungkin tadi sekilas saya memahami sebagai orang awam di luar orang digital atau teknologi lah gitu ya, karena saya sendiri lulusan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris nih Pak. Tadi itu sekilas banyak condong melalui pembuatan program atau sebuah teknologi tertentu kemudian dipasarkan begitu. Lalu apa bedanya dari bisnis digital itu sendiri dengan prodi informatika? Karena mungkin apakah itu sama-sama coding program kayak gitu apa gimana Pak? Oke. Mungkin kalau di informatika dia itu kan pure teknologi informasi yang bisa masuk ke seluruh ranah bidang. Ya. Mungkin mau ke bidang psikologi, dia hanya sebagai pembuatnya aja. Tapi kalau di bisnis digital mereka nggak cuma buat aja, tapi harus bisa mengelola juga. Itu yang menjadi pencirinya, dan lebih banyak pengambilan keputusannya itu kalau di kita pakainya kecerdasan buatan tadi. Jadi itu yang membantu membantu perusahaan ya. Membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang terbaik itu seperti apa. Jadi bukan hanya membuat program, tapi juga memanajemen bagaimana program itu sangat efektif untuk instansi atau perusahaan yang dituju tadi ya Pak ya. Oke, itu tadi bisnis digital dari internal nih ya, dari sisi mahasiswa. Sekarang dari eksternal lagi nih Pak ya. Apa bedanya atau keunggulannya dari bisnis digital UMSIDA yang baru berdiri ini dibandingkan prodi-prodi bisnis digital di universitas lain? Karena tadi saya baca-baca juga ternyata bukan hanya UMSIDA ya, banyak sekali univ-univ lain yang sudah punya prodi bisnis digital. Ya, mungkin gini Mbak, saya mungkin tarik agak mundur dulu. Jadi awal itu kita di 2019 lah, 2019 itu merumuskan prodi hampir setahun itu. Wah, luar biasa. Jadi perumusannya sudah dari 2019 ya Pak? 2019 dirumuskan, 2020 itu baru keluar hasilnya. Itu kita waktu awal 2019 itu kita kan ngecek lah. Prodi bisnis digital itu kalau di Indonesia berapa banyak? Itu kalau di PD Dikti itu nggak sampai 50. Ya. Oh, cukup sedikit ya Pak ya? Sangat sedikit dulu waktu 2019. Terus di 2020 itu saya waktu sudah keluar, baru 2021 penerimaan mahasiswa, itu saya ngecek itu sudah banyak banget ya, program studi bisnis digital yang baru lahir. Ya. Itu ada yang dari PTMA juga banyak. Itu sekarang malah universitas negeri yang berlomba-lomba bikin prodi atau
membuat prodi bisnis digital di universitasnya. Nah itu ya ini waktu awal itu kita itu mikir setiap prodi itu kan harus punya pencirinya masing-masing. Betul. Yang membedakan akhirnya lulusannya itu punya unique point-nya apa. Ya. Unique point-nya apa? Kalau di bisnis digital itu unique point-nya adalah bisnis intelligence dan bisnis app. Jadi lebih fokusnya di kecerdasan buatan bisnis sama aplikasi dalam bentuk bisnis. Itu yang menjadi penguatnya kita, yang insya Allah kalau di universitas lain harusnya nggak boleh ngikuti juga. Karena kalau mengikuti kan iya, apalagi bisnis digital Umsida bisa dibilang salah satu pelopor ya, karena sebelumnya cuma ada 50 di Indonesia ini ya, dengan puluhan PTN, PTMA, PTS dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu harusnya mereka, saya mikir lagi ya, pencirian mereka akhirnya apa ini yang lebih unik lagi. Mungkin pencirinya itu saya benchmarknya karena di Indonesia itu kalau dulu itu di Indonesia lebih fokusnya itu di e-commerce kayak gitu-gitu. Cuma saya kok ngelihatnya kayak kalau fokus di e-commerce saja orang nggak kuliah juga bisa gitu kan. Saya mikirnya gitu. Terus akhirnya saya benchmarknya lebih luas lagi, lebih banyak ke internasional. Jadi ada kita itu benchmark ke Universitas Tokyo internasional, terus ada beberapa yang di Eropa. Jadi saya ngambil sampling setiap benua lah ya. Yang lebih fokusnya di bisnis digital, nah itu baru akhirnya nemu pencirinya seperti itu. Jadi mewujudkan pencirinya ini nggak mudah ya Pak Alsyaf, harus keliling dunia dulu untuk tahu pencirinya apa yang akan diberikan ke Umsida gitu ya. Oke, luar biasa. Tadi sudah disinggung juga nih Pak Alsyaf harus keliling dunia ya untuk mewujudkan ini. Nah sekarang untuk kedepannya ini Pak, atau mungkin yang sekarang sedang berjalan ya, dari prodi-prodi lain di Umsida ini juga punya banyak sekali kerjasama internasional. Tentunya bisnis digital juga punya ya Pak ya. Alhamdulillah kita punya beberapa kerjasama internasional ya. Kayak misalkan di Malaysia itu kita ada USAS University, terus di Thailand kita ada beberapa university. Nah itu yang kemarin mahasiswa kita ada yang berangkat di sana untuk presentasi call paper, terus mengikuti kegiatan culture visit. Ya. Jadi kita mempelajari budayanya, mungkin dari teknologinya di sana seperti apa. Itu ada mahasiswa saya yang berangkat kemarin. Terus kalau yang di USAS ini rencananya USAS ini di mana Pak? USAS ini di Malaysia. Oh Malaysia. USAS University, Universitas Alam Syah kalau tidak salah. Saya agak lupa. Itu saking banyaknya nih sobat kampus ya, sampai bingung. Insya Allah di bulan April ini akan berangkat juga. Itu yang nantinya mungkin lebih ke company visit, terus ada kegiatan call paper juga, ngikut seminar sama exchange class. Jadi mereka masuk ke kelas internasional gitu. Itu program-program tadi dari mulai call for paper dan lain sebagainya, itu program dari prodi fakultas atau memang dari univ atau gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau itu programnya dari fakultas ya, cuma kita karena itu sifatnya positif ya, ya kita ikut, kita masuk di dalamnya dan bisa, alhamdulillah kemarin yang di Thailand itu bisa berkolaborasi dengan baik dengan berbagai prodi yang ikut ya. Tapi kalau yang di Malaysia besok ini, yang April itu memang fokusnya di bidang ekonomi aja. Ekonomi digital. Ekonomi tetap ekonomi digital ya Pak di sana. Ya. Wah itu ya teman-teman ya. Jadi ini luar biasa bisnis digital tadi ya. Dari mulai awal pembentukannya sampai hari ini tidak mengurangi semangatnya Pak Alsyaf dan juga timnya ya. Walaupun sudah meraih akreditasi baik sekali, tapi
kerjasamanya masih terus dilaksanakan bahkan tingkat internasional ya. Dari tadi berbincang dengan Pak Alsyaf ini tidak ada tingkat nasional ya, Sobat Kampus. Entah ini sebuah pencapaian luar biasa atau memang Pak Alsyaf ini sudah nggak mau ini tingkat nasional, langsung aja internasional semuanya. Oke, jadi selanjutnya nih masuk ke mahasiswa nih Pak ya, karena tadi Pak Alsyaf dari awal sudah menyebutkan betapa luar biasanya mahasiswa bisnis digital ini. Boleh dong Pak diceritain mahasiswa bisnis digital UMSIDA ini ya, prestasinya di bidang akademik dan non-akademik itu apa aja Pak? Oke, kalau di bidang akademik ya, kalau di bidang akademik kita kemarin itu dari mahasiswa ada lolos pendanaan dari Belmawa itu sekitar 15 juta di kategori bisnis digital. Di program P2MB itu ada mahasiswa kita satu tim yaitu 5 orang itu lolos pendanaan itu yang bikin aplikasi Smart Cost. Itu satu. Terus untuk yang prestasi internasional lainnya itu kita tadi ikut call paper itu. Call paper itu alhamdulillah dapat best paper juga tuh. Terus kalau di yang non akademik, kalau di non akademik ini masih skalanya nasional, itu di bidang karate, taekwondo itu ada juara 1 tingkat nasional juga, ada dua kali juara nasional. Itu kok bisa Pak, mahasiswanya Pak Alsyaf itu kok bisa sesemangat itu, kemudian prestasinya tingkat internasional itu? Pak Alsyaf sebagai Kaprodi dan tim prodinya yang lain itu bagaimana mentreatment mahasiswa gitu? Mungkin gini ya, kalau saya sih mentreatment mahasiswa itu saya lebih mendekatkan ke mahasiswa. Iya. Jadi saya mau mencoba mahasiswa itu nggak takut ke prodi. Jadi prodi itu jadi temannya. Iya. Jadi rumah kedua. Nah, rumah kedua. Jadi akhirnya mahasiswa itu ketika sering ke prodi ya, akhirnya mereka pasti akan dapat informasi-informasi yang mungkin akan lebih mudah dicerna, karena mungkin semua informasi kan pasti saya share di grup gitu kan, hanya di grup tapi biasanya ada yang baca, ada yang nggak baca. Gitu. Tapi ketika mereka datang, akhirnya ada penekanan sendiri biasanya dari kaprodinya terutama. Itu, akhirnya mereka aware ya Pak dengan kompetisi-kompetisi internasional dan lain sebagainya. Dan kalau sekarang malah karena yang atas semester awal itu aktif-aktif ya, akhirnya nurun semua ke semester di bawah-bawahnya. Sekarang mereka lebih mandiri. Ini ada ikut beberapa kegiatan PKM itu. PKM itu ada sekitar 10 orang lah. Jadi yang awal mulanya di treatment, dikasih pengumuman kalau ada lomba dan lain-lain, sekarang mereka malah cari sendiri ya Pak ya. Betul. Tapi itu harusnya bagus ya Pak ya, apa malah bikin kewalahan? Kita yang kewalahan itu nyusun dosen pendampingnya. Karena saking banyaknya minatnya mahasiswa bisnis digital ya. Oke, Sobat Kampus, itu tadi sekilas ya mengenai bisnis digital. Nah, Pak Alsyaf, sedikit nih mungkin untuk mengajak para Sobat Kampus, tentunya teman-teman yang belum bergabung di UMSIDA, yang mulai tertarik dengan bisnis digital, coba diajak dong teman-temannya. Silahkan di kamera sebelah sini Pak Alsyaf. Ini sebagai closing statement paling menarik ini ya. Oke, Sobat Kampus, jadi silakan bergabung di prodi bisnis digital UMSIDA ya, karena kalau dari segi akreditasi kita itu adalah prodi bisnis digital terutama di Jawa Timur yang pertama kali mendapatkan akreditasi baik sekali ya. Jadi untuk kualitas dan juga kuantitas yang kita
persiapkan untuk kalian nantinya kuliah di sini itu sudah terakreditasi Lamemba itu adalah sesuatu hal yang luar biasa karena ini masih akreditasi yang pertama ya. Jadi akreditasi pertama dan langsung baik sekali. Ya, dan kita juga program-programnya lebih banyak ke internasional. Jadi persiapkan kalau jadi mahasiswa bisnis digital pastinya harus punya paspor nanti. Karena akan keliling dunia ini ya. Kita akan banyak jalan-jalan nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Alsyaf. Boleh kita beri tepuk tangan dong buat teman-teman yang di studio. Oke, terima kasih banyak ya. Sobat Kampus, itu tadi ya dari Bapak Alsyaf Febri Anggara SEMM selaku Kaprodi dari Bisnis Digital UMSIDA. Oke, Sobat Kampus UMSIDA, stay tune ya di channel YouTube ini karena nanti akan masih banyak lagi prodi-prodi yang ada di UMSIDA dan akan mengungkapkan ciri khas mereka yang luar biasa ya. Oke, jangan lupa tadi yang disampaikan Pak Alsyaf, siap-siap bikin paspor ya untuk pengen jadi mahasiswa bisnis digital UMSIDA. Oke, saya Rani selaku host mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alsyaf. Terima kasih Mbak Rani.